back now. Feel the beat in your soul. Life is fine somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Kemenangan pertama Indonesia memang sangat wow dan membuat semuanya bergemuruh merayakan. Namun siapa sangka ada pemain timnas yang menyesal, memilih untuk menyendiri dan sempat merenung cukup lama. Dia adalah Justin Hubner, yang merasa salah setelah terpaksa keluar lapangan lebih cepat karena pelanggaran yang ia lakukan. Untungnya kita punya sosok Erick Thohir yang selalu memberikan support kepada seluruh punggawa timnas dalam keadaan apapun. Shin Tae-yong berperan sebagai pelatih dalam kemenangan ini juga tak menyangka, bahkan saking senengnya, Coach Shin sempat menyendiri di tengah gelapnya GBK loh. Selain itu, kemenangan ini benar-benar jadi sorotan media internasional yang tak henti memberikan selamat ke Indonesia. Lantas seperti apa momen yang sangat tak disangka-sangka ini? Let's go kita ulas bareng-bareng. Setelah sebelumnya sempat terjatuh, Garuda kini bisa kembali terbang untuk mendekati ke pintu Piala Dunia 2026 yang semakin terbuka lebar. Usai mengalahkan Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil ini jadi makin spesial untuk seluruh masyarakat Indonesia karena menjadi yang pertama sepanjang sejarah. Tentu tak heran jika semuanya merasakan atmosfer kemenangan yang sangat melekat. Usai laga, para punggawa Garuda juga sangat riang saat merayakan bersama para supporter di tribun. Termasuk Eliano yang sempat lesu karena pernah dicoret dan giliran masuk skuad dicadangkan. Namun tetap ikut merayakan kemenangan ini dengan muka imutnya. Perjuangan anak asuh Shin Tae-yong sangat membara selama 90 menit. Semuanya jatuh bangun, tak kenal lelah walaupun sebenarnya sudah tak kuat lagi. Seperti Kelvin Verdong yang terlihat sempat terpincang-pincang larinya namun tetap bermain full time. Bang Jai sebagai kapten juga demikian. Tampil maksimal mengawal gawang Garuda sampai clean sheet. Pokoknya semuanya berjuang untuk membayar semua kesalahan sebelumnya, hingga perjuangan ini membuahkan hasil yang manis. Di balik berbagai atmosfer perayaan tadi, siapa sangka ada Justin Hubner yang masih merasa bersalah karena tindakannya yang memang merugikan. Tapi Hubner, kami juga tak menyalahkan kamu kok. Keputusan yang diambil olehnya gak sepenuhnya salah. Mengingat kartu kuning pertama terjadi ketidaksengajaan karena ingin membuang bola, kena kepala. Lalu kartu keduanya juga keputusan yang cukup tepat. Arab Saudi ingin melakukan free kick cepat ketika keadaan sedang rusuh. Hubner yang melihat hal itu langsung menjegalnya. Wasit malah kasih kartu kuning kedua yang berbuah kartu merah. Setelah diusir dari lapangan, Hubner pun terekam kamera merenung dan sangat menyesal. Ia sepertinya memikirkan rekan-rekannya yang bermain dengan 10 orang di menit akhir dan gak mau nonton. Tapi tetap aman kok, palingan Hubner mikirin untuk laga selanjutnya, yang mana dipastikan bakal absen karena kartu merah yang ia dapatkan. Untungnya kita punya Pak Erick, Ketua PSSI yang juga ikut berjasa dalam kemenangan perdana ini. Ia menjadi inspirator utama bagi skuad Garuda ketika sedang anjlok seperti sebelumnya. Ketika keadaan seperti ini, beliau pun tak ragu untuk memberikan apresiasi kepada seluruh punggawa Garuda. Termasuk Pak Erick sempat memeluk Hubner yang sangat menyesali keputusannya. Salut sih kepada seluruh tim ini, semuanya benar-benar bisa berubah lebih baik. Terkhusus untuk Marcelino yang menjadi aktor utama, Erick Thohir memberikan apresiasi begini. Kalau Erick cetak 2 gol, Pak. Tanggapannya, Marcelino hari cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa. Tinggal publik saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencemoohkan. Nah ini kembali
pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya, kasih kesempatan mereka. Pak Erik, Seize the day. Setelah laga berakhir dan seluruh pemain selesai merayakan kemenangan dengan para supporter, pastinya rombongan yang dipimpin oleh Bang Jai langsung membersihkan diri untuk bergegas kembali ke hotel dan beristirahat sebelum akhirnya balik ke klub masing-masing. Hal serupa juga dilakukan oleh staf kepelatihan serta ofisial pertandingan. Namun tidak untuk Shin Tae-yong. Pelatih asal Korsel tersebut menjadi salah satu orang yang senang setelah pertandingan. Apalagi sebelumnya sempat dapat desakan. Pasti kini jadi lebih lega sedikit. Ko Shin sebenarnya melakukan perayaan bersama seperti anak asuhnya. Tapi bedanya setelah itu Ko Shin nampak sempat menenangkan pikiran dan memilih untuk menyendiri di GBK. Mengutip dari Kumparan, Shin Tae-yong jadi orang yang pulang terakhir usai Indonesia lawan Arab Saudi. Bahkan saat meninggalkan stadion, sejumlah lampu sudah dimatikan. Sepertinya Ko Shin ini sendirian merenung untuk mengevaluasi diri, atau kalau tidak menenangkan diri saja sih. Tapi kok lampu stadionnya dimatikan? Ya sudah deh, jadinya Ko Shin keluar dari stadion. Mungkin gitu yang di pikiran beliau. Intinya respect buat Ko Shin yang akhirnya mendengarkan keluhan fans. Ya walaupun belum menurunkan Eliano, tapi setidaknya dimasukkan skuad dan formasi di atas lapangan berubah. Hasilnya juga maksimal kan? The crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna see. Erick Thohir sempat marah besar di waktu yang tepat kemarin. Dengan gaya kepemimpinan luar biasa, beliau mampu mengubah seluruh skuad Garuda hingga mendapatkan 3 poin perdana. Ketum PSSI juga memberikan apresiasi kepada Ko Shin yang seperti mengeluarkan sihir dengan bertanggung jawab dan membuktikan strateginya tepat dalam membawa skuad Garuda. Namun menurut Pak Erik, hasil ini masih banyak PR agar lebih meyakinkan lagi. Mengingat perjalanan kita masih panjang untuk mengarungi round 3 dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Makanya Erick Thohir kembali menegaskan, jika dirinya tetap akan melakukan evaluasi besar-besaran seperti rencana awal ke tubuh skuad Garuda, termasuk ke Shin Tae-yong. Ya semua lah, kan kita harus pastikan kita masih ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar hitung gimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ini macam-macam. Karena ingat loh, Januari itu ada transfer window, jadi beberapa pemain kita pasti juga ada ya hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan. Dan pasti yang saya selalu bilang, kita harus punya 2x11, berarti kan Justin kartu merah. Di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi ya dengan situasi pemain-pemain yang ada. Ya semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita gitu. Selain hasil yang menggemparkan Nusantara, media-media internasional juga memberikan perhatian khusus seperti media ASEAN bernama Se-Asia Goals, membuat kemenangan ini menjadi candaan yang sangat menarik. Lalu media Asia yang berpusat di Korea Selatan, Goalpost_Asia, juga menyoroti Shin Tae-yong yang berhasil membawa Garuda meraih kemenangan pertama. Namun yang paling mencuri perhatian, tentunya ada 433, media nomor 1 di dunia, menjadi yang paling banyak dikunjungi netizen Indonesia. Karena 433 memasak hasil ini dengan berbagai candaan unik nan nyeleneh, seperti Marcelino yang dijadikan pemenang Ballon d'Or, hingga Indonesia disandingkan dengan timnas Brazil. Selesai laga, total media tersebut membuat 6 postingan terkait Indonesia. Kalau dilihat dari captionnya sih bahasa Inggris, jadi bisa jadi ini server internasional. Yap, itulah berbagai momen yang sangat tak disangka-sangka. Tapi kembali lagi kami ingatkan teman-teman, kemenangan ini jangan menjadikan kita kembali jumawa ya. Kita tetap harus merendah coy, seperti yang sudah diajarkan oleh King Jepang. Waiting, don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.